atau gubernur, wakil gubernur dengan jabatan presiden atau tidak. Kalau ingin agak lebih adil, kira-kira itu di level mana bisa diletakkan jabatan presiden, wakil presiden? Apakah menteri, DPR, dan segala macamnya? Supaya kami ini mempunyai pandangan yang lebih komprehensif terkait dengan batas usia. Pertanyaan besar kami sebetulnya, mengapa kok didorong ke 35, tidak ke 30 misalnya, atau ke 25? Karena kalau kita baca konteks perbandingan, Pak Habibur Rahman, ada negara tuh yang usia 18 loh, bisa menjadi Perdana Menteri. Tapi ada juga negara yang memilih 50 tahun untuk bisa menjadi kepala pemerintahan itu. Kalau kita bandingkan misalnya konstitusi persyaratan menjadi presiden di Amerika Serikat dengan Filipina, karena Filipina itu turunan dari konstitusi Amerika Serikat. Di Amerika Serikat 35, di Filipina 40. Nah itu kan ada suasana yang tidak bisa dipersamakan untuk segala hal itu. Nah oleh karena itu menurut kami tadi di keterangan baik pemerintah maupun DPR itu kan ada setting politik yang berbeda, kebutuhan yang berbeda. Tapi itu sama sekali tidak dieksplisitkan setting politik dan kebutuhan politik apa yang menyebabkan kita harus mengubah batas usia minimum itu. Nah, tolong dieksplisitkan juga Pak Habibur Rahman, supaya kita mahkamah ini paham kenapa itu harus diubah. Karena selama ini benar kata Pak Habibur Rahman dan DPR dan pemerintah, soal angka itu open legal policy, kecuali ada alasan yang membenarkan untuk menerobos itu. Nah ini yang harus dibantu. Apa alasan yang bisa membenarkan itu? Nah yang terakhir, ini kan dekat sekali dengan momentum mau pemilihan umum. Dekat banget begitu. Apakah ini digunakan sekarang atau untuk pemilu 2029? Nah itu. Nah kalau dibaca implisit ya, keterangan DPR dan keterangan pemerintah, walaupun di ujungnya menyerahkan kepada kebijaksanaan yang mulia hakim konstitusi, itu kan bahasanya bersayap kalau begitu. Dua-duanya kan mau ini diperbaiki. Kalau pemerintah dan DPR sudah setuju, mengapa tidak diubah saja undang-undangnya? Jadi tidak perlu melempar isu ini, soal ini di Mahkamah Konstitusi untuk diselesaikan. Jadi tidak ada perbedaan, karena dari DPR tadi implisit itu sudah setuju dan tidak ada perbedaan di fraksi-fraksinya. Kelihatannya pemerintah juga setuju. Kan sederhana ini untuk mengubahnya, dibawa ke DPR saja, diubah undang-undang itu, pasal itu sendiri. Jadi tidak perlu dengan tangan Mahkamah Konstitusi. Nah itu kira-kira respon saya dan beberapa penjelasan yang mungkin bisa diberikan, ditambahkan oleh Pak Habibur Rahman dari DPR. Terutama kami ingin tahu betul, seperti yang diceritakan Pak Wahidudin tadi, apa sih yang diperdebatkan. Kenapa pernah turun 35 lalu pindah ke 40? Ya mengapa kita tidak turunkan 30 sekalian atau 25 supaya nanti nggak ada lagi yang mengajukan permohonan soal ini? Jangan-jangan nanti alasan ini ada generasi baru. Oke, apa yang disampaikan oleh majelis hakim tadi adalah sebuah analogi ya, mempertimbangkan asal-usul putusan dari Mahkamah Konstitusi ya, yang diketuai oleh Anwar Usman pada saat itu, dan hasil dari gugatan yang dilayangkan oleh Partai Gerindra itu dikabulkan oleh Anwar Usman ya, capres dan cawapres menjadi 35 tahun. Nah ini adalah berita tanggal 16 Oktober 2023 ya, di mana MK tolak batas usia capres-cawapres menjadi 35
tetapi dengan catatan. Nah, itu dia, ada catatan, yaitu sedang menjabat sebagai uh, kepala daerah. Jadi kalau dia 35 tapi sedang menjabat sebagai kepala daerah, nah itu diperbolehkan ya. Berpotensi jadi pelanggaran moral, dan betul memang sudah menjadi pelanggaran moral ya, pelanggaran etik yang dijatuhkan kepada Anwar Usman. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan jika mereka mengabulkan gugatan uji materi untuk menurunkan syarat batas usia minimum capres-cawapres menjadi 35 tahun, maka justru merupakan sebuah pelanggaran moral. Dengan menggunakan logika yang sama, dalam batas penalaran yang wajar, menurunkannya menjadi 35 tahun. Tentu dapat juga dinilai merupakan bentuk pelanggaran moral, ketidakadilan, dan diskriminasi bagi yang berusia di bawah 35 tahun. Kata Hakim Konstitusi Saidi Isra saat membacakan pertimbangan dalam sidang putusan di ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Ya, Saldi menilai jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan itu, maka juga akan membuat situasi yang tidak adil bagi warga negara yang sudah mempunyai hak pilih dan dipilih, genap berusia 17 tahun, sudah kawin atau pernah kawin. Dalam putusan itu disebutkan penentuan usia minimum capres-cawapres adalah ranah pembentuk undang-undang. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan tidak dapat menentukan batas usia minimal bagi capres-cawapres karena terbuka kemungkinan bakal terjadi dinamika di masa mendatang. Selain itu, jika mahkamah menentukannya, maka fleksibilitasnya menjadi hilang dan dapat memicu munculnya berbagai permohonan terkait dengan persyaratan batas minimal usia jabatan publik lainnya ke Mahkamah Konstitusi. Ya, bisa gugatan terhadap umur kepala daerah dan seterusnya ya. Nanti pasti akan muncul itu. Ya. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji materi batas usia minimum calon presiden dan wakil presiden. Mereka menyatakan menolak uji materi yang meminta upaya syarat usia capres-cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Gugatan yang ditolak tercatat sebagai perkara nomor 29 strip PUU strip angka Romawi 21 strip 2023 yang diajukan oleh sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia. Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya, kata Ketua MK Anwar Usman. Nah ini awalnya begitu, tapi ketika nanti putusannya tidak seperti itu teman-teman ya. Coba kita lihat ya. Perludem nilai gugatan Anwar Usman ke PT UN memalukan. Oh, jadi teman-teman, Anwar Usman rupanya menggugat kembali sanksi yang diberikan oleh MK-MK terhadapnya karena telah mengambil keputusan dengan tidak benar sehingga melanggar kode etik di Mahkamah Konstitusi dengan mengabulkan syarat usia minimal 40 tahun. Ya, jadi Gibran pada akhirnya bisa mengikuti kontestasi pemilu 2024 dengan banyak drama yang dikerjakan oleh keluarga Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Ya, Anwar Usman ini adalah paman kandung dari Gibran Rakabuming Raka atau ipar dari Presiden Jokowi. Ya, jadi dia menginginkan anaknya itu bisa menjadi wakil presiden dan akhirnya memang
terbukti bisa lolos juga ya dan menjadi pemenang, yang walaupun sekarang sedang digugat itu karena dinilai bermasalah. Ada begitu banyak kecurangan yang terjadi di Pilpres ini, mulai dari penggelontoran bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi, dan kemarin sudah dihadirkan keterangannya di Mahkamah Konstitusi. Tinggal nanti Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan apakah menerima gugatan sengketa Pilpres ini atau justru menolak, dan pada akhirnya Gibran Prabowo Subianto akan menjadi presiden dan wakil presiden. Baik, teman-teman sekalian, ini permulaan kericuhan di Mahkamah Konstitusi, yaitu dengan memaksakan Gibran menjadi calon wakil presiden Prabowo. Ya, baik, silakan tulis tanggapan Anda di kolom komentar yang tersedia di bawah ini.